Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada saat ini saya akan mau menjelaskan tentang geologi cekungan Jawa dalam mata kuliah Geologi Indonesia untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Michael Sandi dengan NIM F121211064. Saya berasal dari kelas B. Lanjut. Nah, kita masuk ke materinya yaitu Geologi Pulau Jawa. Nah, cekungan Jawa merupakan salah satu cekungan sedimentasi yang penting bagi Indonesia dan memainkan peran kunci dalam landscape geologi dan kekayaan sumber alamnya. Nah, presentasi ini akan menjelajahi pembentukan cekungan Jawa, jadi kita akan bahas tentang cekungan-cekungan yang ada di Pulau Jawa, khususnya pada cekungan belakang dan cekungan depan busur atau back arch basin dan fore arch basin. Nah, serta kaitannya dengan sumber daya mineral dan energi yang ada di dalamnya. Mungkin itu pengantar dari saya. Lanjut, kita masuk ke proses pembentukan. Nah, Pulau Jawa merupakan hasil kompleks dari interaksi antar tektonik lempeng Indo-Australia seperti kita ketahui dan lempeng Eurasia. Nah, subduksi dari lempeng ini telah membentuk busur vulkanik yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Proses ini bertanggung jawab atas pembentukan gunung api aktif dan struktur geologi lainnya yang menjadi ciri khas pulau ini. Jadi, kalau teman-teman lihat di sekitar Pulau Jawa itu ada deretan gunung api. Nah, itu adalah produk atau hasil dari subduksi tadi dari antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah, dia membentuk suatu busur atau busur gunung api. Nah, itu yang menjadi cikal bakal terbentuknya cekungan-cekungan yang ada di Pulau Jawa. Dia sama seperti di Pulau Sumatera. Dia akan terbentuk fore arch dan back arch basin. Lanjut, kita masuk ke proses pembentukan. Nah, proses pembentukan dari fore arch dan back arch ini, dia penunjam terbentuk akibat penunjaman lempeng. Penunjaman lempeng membentuk berbagai struktur geologi, termasuk palung laut, busur depan atau fore arch, dan busur belakang. Busur depan terletak di atas zona penunjaman yang dicirikan oleh aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Sementara itu, busur belakang terbentuk di bagian belakang busur atau di bagian belakang gunung api dan biasanya dikaitkan dengan cekungan sedimentasi dan aktivitas vulkanik. Kita lihat pada gambar, pada gambar di slide. Jadi proses pembentukannya yaitu pertama dia terbentuk subduksi. Jadi pada kasus ini yaitu yang menunjam adalah lempeng Indo-Australia yang menjadi gerak benuanya yaitu lempeng Indo-Australia. Nah, pada saat penunjaman itu terbentuklah jadi ada magma melting dan akibat gerakan pergerakan magma, kan magma kita tahu sendiri, magma itu kan memiliki sifat yaitu mobile. Dia selalu bergerak mencari keseimbangannya. Jadi kalau sifatnya fluida itu kan dia mencari suhu yang lebih dingin. Jadi dia akan bergerak ke suhu yang lebih dingin. Jadi pada kasus ini dia naik ke atas dan membentuk dapur magma. Di sini terbentuk dapur magma. Nah, setelah itu terbentuklah gunung api yang bisa kita temui di pulau-pulau Jawa. Makanya di Pulau Jawa itu sederet gunung apinya berderetan karena akibat produk dari subduksi tadi. Lanjut, pembentukan back arch itu dia pada saat proses penunjaman itu
terjadilah upwelling atau pertama-tama itu terjadi penipisan lantai benua, penipisan kerak benua itu. Nah, pada saat penipisan itu terjadilah upwelling. Nah, upwelling tadi yang akan membentuk cekungan belakang busur ya. Jadi ini busurnya, ini belakangnya, ini depannya. Nah, jadi terbentuklah cekungan belakang, belakang busur. Cekungan belakang busur. Nah, setelah itu terbentuk pula pada saat subduksi terjadi, subduksi terus menujam. Nah, akan terbentuk di sini prisma akresi akibat proses penunjaman tadi. Nah, pada saat terbentuk prisma akresi di sini, prisma akresi di sini akan terbentuk suatu cekungan yang dinamakan forearch basin atau cekungan depan busur. Nah, begitu mungkin secara singkat pembentukan dari cekungan belakang busur dan cekungan depan busur itu. Ini bisa kita lihat juga di gambar selanjutnya. Ini adalah penujamannya, penujaman. Jadi ini terbentuk prisma akresi yang membentuk cekungan depan busur. Ini busurnya dan setelah itu di sini ada penipisan. Jadi magma sini naik juga. Nah, ini juga penipisan di sini ini akan terangkat, ini akan menurut apa terbentuk downwelling atau penurunan. Nah, di sini yang akan terakumulasi sedimen-sedimen. Nah, ini juga akan membentuk cekungan belakang busur. Nah, begitu mungkin untuk proses pembentukan cekungan belakang dan cekungan depan busur atau biasa kita bilang forearch basin dan back arch basin. Kita lanjut cekungan di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa sendiri terkenal dengan beberapa cekungan yang ada. Pertama cekungan Sunda dan Asri. Selanjutnya ada atau ini. Nah, selanjutnya ada cekungan Jawa Timur. Terus ada cekungan Jawa Barat Laut. Yang keempat ada cekungan Jawa Barat Daya. Yang kelima ada cekungan Bayumas dan Selatan Jawa. Nah, jadi itulah merupakan beberapa cekungan bisa teman-teman lihat di sini peta cekungannya. Kita lanjut. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang back arch dan forarch basin. Nah, cekungan belakang atau bisa dibilang back arch basin itu kalau di Pulau Jawa, cekungan belakang busur seperti dia cekungan. Kan tadi kita sudah bahas tentang cekungan-cekungan yang ada di Pulau Jawa. Nah, kita klasifikasikan yaitu mana yang cekungan back arch dan mana yang forarch basin. Nah, kita ke back arch dulu. Di Pulau Jawa sendiri, cekungan yang termasuk dalam back arch basin itu yang pertama adalah cekungan Laut Jawa. Salah satunya contohnya itu cekungan Laut Jawa. Nah, cekungan Laut Jawa itu terbentuk akibat ekstensi tektonik dan pemanasan litosfer. Jadi, pemanasan litosfer di atas zona pemukiman. Proses ini menyebabkan penurunan kerak bumi atau yang tadi saya bilang downwelling. Nah, penurunan kerak bumi ini akan menciptakan ruang bagi pengendapan sedimen. Jadi bisa kita lihat di sini tadi. Jadi seperti yang dikatakan ada penurunan di sini, akan ada penurunan downwelling. Nah, setelah downwelling di sini akan terendapkan sedimen, batuan-batuan sedimen seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, atau ini bisa kita lihat juga di sini. Jadi pertama ada back arch-nya. Di sini akan terbentuk akibat pemanasan litosfer. Jadi di sini litosfernya memanas dan akibat pemanasan itu dia terbentuklah penurunan. Dia menyebabkan penurunan gerak bumi atau downwelling.
Nah, akibat itu terbentuklah suatu cekungan yang akan mengendapkan batuan-batuan sedimen yang ada di sekitarnya. Lanjut, kita ke Back Arch Basin. Menurut berikut merupakan beberapa contoh Back Arch Basin di Pulau Jawa. Yang pertama ada Laut Jawa, terus ada cekungan Sunda, dan cekungan Jawa Timur. Ini yang saya sudah tandai di sini. Nah, itu merupakan beberapa cekungan Back Arch Basin. Jadi di sini zona penuh zamannya, di sini ada busurnya atau archnya gunung-gunung api. Nah, di belakangnya gunung api tersebut ada tersebutlah adanya cekungan-cekungan belakang busur tadi. Kita lanjut ke Four Arch Basin. Nah, Four Arch Basin ini kalau di Pulau Jawa itu ada seperti cekungan Jawa Barat Daya. Nah, cekungan Barat Daya ini terbentuk akibat proses akresi. Material sedimen terakumulasi di zona penunjaman membentuk prisma akresi yang saya jelaskan tadi, yang kemudian terdorong ke atas dan membentuk cekungan. Sesar naik berperan penting dalam pembentukan cekungan ini. Nah, jadi pada saat zona penunjaman, jadi di sini itu zona penunjaman. Nah, pada saat zona penunjaman di sini akan terbentuk sesar-sesar. Sesar minor itu sesar naik. Nah, sesar-sesar ini yang mendorong pembentukan prisma akresi tadi. Jadi sedimen terakumulasi pada saat zona subduksi begini. Di sini ada. Nah, di sini akan terbentuk material-material sedimen yang hancur dan terakumulasi. Nah, material-material sedimen ini yang naik menjadi prisma akresi tadi, menjadi ini. Nah, prisma akresi ini yang akan menyebabkan terbentuknya suatu cekungan yang biasa dikenal for arch basin. Jadi cekungan terbentuk di sini karena di sini ada busur magmatis atau gunung apinya. Nah, cekungan terbentuk di sini dan setelah itu endapan-endapan sedimen akan turun, akan terakumulasi di cekungan ini dan membuat lapisan-lapisan atau bedding-beddingnya. Nah, mungkin seperti itu secara singkat pembentukan dari four arch. Lanjut. Nah, berikut merupakan beberapa four arch basin di Pulau Jawa. Nah, yang pertama cekungan barat selatan di sini. Yang kedua ada cekungan Jawa Tengah Utara atau ini. Nah, potensi kita masuk ke potensi sumber daya mineral dan energi. Jadi tadi sudah kita bahas proses pembentukannya dari Four Arch dan Back Arch Basin. Terus kita sudah bahas di Pulau Jawa cekungan mana saja yang merupakan Four Arch dan Back Arch Basin tadi. Nah, sekarang kita masuk ke potensi sumber daya mineral dan energi yang ada di cekungan-cekungan tadi. Nah, pertama-tama kita bahas dulu sumber daya mineral. Sumber daya mineral, jenis mineralnya pada cekungan Jawa itu ternyata kaya akan mineral, berbagai mineral, terutama endapan placer, timah, zirkon, ilmenit, dan mineral berat lainnya. Mineral-mineral ini terakumulasi sepanjang pantai utara dan selatan Jawa, di sungai Sungai Purba dan wilayah pesisir. Asal-usul keberadaan mineral. Jadi, jika ada suatu mineral kan pasti kita akan harus mengetahui bagaimana genesa mineral tersebut. Nah, asal-usul keberadaan mineral ini berasal dari erosi batuan beku dan metamorf di busur vulkanik Pulau Jawa. Proses erosi dan transportasi oleh sungai membawa material-material ini ke daerah pantai dan laut dan membentuk endapan pleser yang berpotensi untuk ditambang.
Nah, namun untuk potensinya bisa kita lakukan eksplorasi lagi lebih lanjut. Lanjut, potensi sumber daya mineral energi untuk sumber daya minyak dan gas, oil and gas. Nah, di Pulau Jawa itu di cekungan-cekungan sedimennya didapati batuan induk atau source rock-nya itu yaitu batuan serpih atau shell di formasi talang akar dan ekuivalen dengan formasi peritalang akar. Nah, batuan ini kaya akan material organik dan memiliki tingkat kematangan termal yang tinggi sehingga berpotensi untuk menghasilkan gas dan minyak bumi. Selanjutnya, kandungan organik. Jadi di batuan induk tadi memiliki kandungan organik total atau TOC dan tingkat kematangan termal batuan induk merupakan faktor penting dalam menentukan potensi hidrokarbon. Grafik TOC versus kedalaman menunjukkan bahwa batuan induk formasi talang akar memiliki batuan organik yang tinggi dan tingkat kematangan termal yang cukup untuk menghasilkan hidrokarbon tadi. Nah, selanjutnya kita bahas, kalau kita bahas tentang petroleum system itu kita harus bahas batuan reservoirnya. Untuk batuan reservoir di sini utamanya di Cekung Jawa meliputi batu pasir, formasi talang akar, batu gamping karbonat, dan batu vulkanik. Batuan-batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan untuk hidrokarbon itu mengalir dan terakumulasi. Selanjutnya perangkap hidrokarbon. Perangkap hidrokarbon ini biasa kan kalau kita ketahui dia ada dua atau tiga perangkap, yaitu perangkap struktural, selanjutnya perangkap stratigrafi, dan perangkap kombinasi. Nah, pada Pulau Jawa ini, hidrokarbonnya terakumulasi dalam perangkap yang merupakan struktur geologi yang mencegah hidrokarbon untuk bergerak bebas. Jadi jenis perangkap hidrokarbon yang umum ditemukan Pulau Jawa itu meliputi antiklin, sesar, dan stratigrafi. Nah, jadi di Pulau Jawa itu yaitu perangkapnya kombinasional. Jadi ada perangkap strukturalnya dan stratigrafinya. Model perakam stratigrafi pada formasi talang akar menunjukkan bagaimana perbedaan litologi dan struktur dapat menciptakan perangkap yang mengontrol akumulasi hidrokarbon. Nah, jadi untuk model-model perangkap kan kita sudah pelajari itu di pelajaran geologi minyak dan gas bumi. Jadi cekungan-cekungan ini memiliki perangkap-perangkap hidrokarbon seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut. Nah, selain kedua potensi tadi, ini di cekungan Jawa itu memiliki potensi energi panas bumi atau hidrotermal. Nah, ak- aktivitas vulkanik. Jadi aktivitas vulkanik di busur Jawa itu menciptakan sistem panas bumi yang berpotensi untuk dieksploitasi. Panas dari magma di bawah permukaan bumi memanaskan air tanah sehingga uap panas yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jadi kalau pemanfaatan energi panas bumi ini kan di bawah sih ada di bawah permukaan itu kan ada magma. Nah, magma-magma itu dia memanaskan air-air di bawah permukaan yang akan mengeluarkan uap. Jadi kan kalau air dipanaskan kan mengeluarkan uap. Nah, disitulah di uap-uap itu yang memiliki energi kuat untuk menggerakkan turbin yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, lanjut lokasi potensi. Jadi lokasi potensi panas bumi ini meliputi Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Dieng, dan Kamojan. Sistem panas bumi di wilayah ini dapat dibedakan menjadi sistem hidrotermal dan batuan panas kering atau Ancient Geothermal System atau EGS. Nah, data temperatur bawah permukaan dan gradien panas bumi di wilayah Jawa menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan energi sumber daya panas bumi ini. Namun untuk lebih lanjut itu bisa kita kaji lebih lanjut untuk potensi-potensi yang dijelaskan tadi. Nah, kesimpulan dari
materi yang saya bawakan hari ini, yaitu cekungan Jawa adalah wilayah geologi yang kompleks dan kaya akan sumber daya mineral dan energi. Memahami tektonik dan evolusi cekungan itu sangat penting untuk pengoptimalan sumber daya. Tantangan dan peluang eksplorasi harus diatasi dengan strategi, teknologi, dan regulasi yang tepat. Jadi, itu merupakan kesimpulan dari saya pada saat hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.